Halo, perkenalkan saya Yuliana Ratnasari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan Gereja Katolik dengan Pancasila menurut dokumen ASG. Dari sila pertama menurut dokumen Nostra Aetate. Sebelum itu, Nostra Aetate merupakan sebuah dokumen milik gereja yang berasal dari Konsili Vatikan II. Dalam dokumen Nostra Aetate berbicara khusus tentang hubungan gereja dengan agama-agama lain. Hal ini sesuai dengan bunyi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Nostra Aetate artikel 1 dikatakan bahwa gereja Katolik memandang penting berbagai agama dan kepercayaan lain. Lalu dari sila kedua, Pacem in Terris, yang mengajarkan tentang memanusiakan manusia. Gereja memiliki ajaran-ajaran sosial yang mengangkat masalah sosial dan solusi-solusi yang diberikan demi kesejahteraan umat manusia. Amanat yang diberikan oleh Paus Yohanes III dalam ensiklik Pacem in Terris memuat nilai-nilai perdamaian bagi dunia yang hingga kini masih relevan bagi misi gereja dalam usaha membendung bahaya di Indonesia. Paus mengajak umat Kristiani untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak setiap manusia agar tidak terjadi tindakan diskriminatif satu sama lain. Terorisme sebagai reaksi untuk memperjuangkan hak dan suara mereka yang tidak diperhatikan dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oleh sebab itu, umat Kristiani diajak untuk turut serta memerangi bahaya berdasarkan nilai-nilai perdamaian yang telah diamanatkan oleh Paus dalam ensiklik Pacem in Terris yang berperan penting dalam penghormatan terhadap hak-hak setiap individu sebagai pekerjaan yang bermartabat. Lalu yang berikut sila ketiga dokumen Paus Leo ke-13. Dalam surat ensikliknya khususnya Rerum Novarum dan Centesimus Annus, Paus mendorong dibentuknya kegiatan dan lembaga sosial dalam masyarakat yang sifatnya untuk mendukung masyarakat itu sendiri. Namun harus dilihat dasarnya bahwa semua itu adalah untuk menerapkan hukum kasih dalam masyarakat. Memang dalam hal ini gereja tidak mengajarkan penemuan suatu sistem bisnis atau pengaturan masyarakat, namun gereja mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya demi mengarahkan umat manusia kepada kekudusan sehingga manusia dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga. Semua perkembangan di dunia tidak boleh menghalangi manusia untuk mencapai tujuan akhir ini. Maka dengan demikian, ajaran sosial gereja tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, atau disebut juga sebagai teologi sosial politik. Lalu yang keempat yaitu sila keempat dalam dokumen Mater et Magistra. Ensiklik Mater et Magistra atau sering disebut MM merupakan salah satu ensiklik ajaran sosial gereja yang diterbitkan oleh gereja dalam menanggapi permasalahan sosial. Secara umum, Mater et Magistra berbicara tentang perlunya menegakkan martabat manusia dan keadilan bagi siapapun, terutama mereka yang miskin. Salah satu tema yang dibahas oleh Mater et Magistra dari beberapa tema yaitu tema upah yang adil. Tema ini diangkat oleh Paus Yohanes ke-23 sebagai pencetus ensiklik Mater et Magistra karena beliau ingin sekali mengangkat pentingnya upah bagi kehidupan para buruh. Dikatakan upah menjadi penting bagi kehidupan para buruh bukan hanya karena mereka telah bekerja, namun upah menjadi penting karena itulah upah para buruh untuk dapat menjalankan kewajibannya baik terhadap diri sendiri dan keluarga mereka sesuai dengan martabat mereka. Ajaran yang dibahas oleh Paus Yohanes yaitu yang pertama, melalui pekerja ikut serta memenuhi hak atau kodrati sesuai martabat atas kerja para buruh. Lalu yang kedua, upah yang adil adalah bentuk apresiasi atau penghargaan rasa terima kasih terhadap kontribusi para buruh bagi kepentingan umum. Lalu yang ketiga, faktor penetapan upah yang adil. Ketiga pokok pemikiran dari Mater et Magistra itu sendiri pada hakikatnya mengalir dari tiga hal mendasar yang memiliki korelasi mengenai pekerjaan yang adil bagi para buruh. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, hakikat keadilan, kedua, hakikat kerja,
Dan yang ketiga yaitu hakikat martabat manusia. Selain menekankan pada pokok-pokok pemikiran tersebut, Paus juga menekankan pentingnya memperlihatkan situasi negara ketika berbicara tentang sesuatu yang adil. Hal ini penting mengingat pekerjaan merupakan salah satu sarana dalam menciptakan sistem keadilan secara merata bagi masyarakat, dan salah satu vital yang dapat memberikan jaminan bagi itu semua adalah hukum, terlebih dahulu hukum perburuhan. Lalu yang terakhir dari sila kelima dalam dokumen Rerum Novarum. Rerum Novarum memiliki subjudul tentang kondisi kerja. Paus menyatakan bahwa peran negara adalah untuk mempromosikan keadilan melalui perlindungan hak, sementara gereja harus berbicara tentang isu-isu sosial untuk mengajarkan prinsip-prinsip sosial yang benar dan memastikan harmoni kelas, menenangkan konflik kelas. Dia menyatakan kembali ajaran lama gereja mengenai pentingnya hak milik pribadi, tetapi mengakui dalam salah satu bagian ensiklik yang paling terkenal bahwa operasi kekuatan pasar yang bebas harus diimbangi dengan pertimbangan moral. Dia kemudian mengutip Gregorius Agung tentang penggunaan yang tepat, yaitu dia yang memiliki bakat, biarkan dia melihat bahwa dia tidak menyembunyikannya. Dia yang memiliki kelimpahan, biarkan dia mempercepat dirinya untuk belas kasihan dan kemurahan hati. Dia yang memiliki seni dan keterampilan, biarkan dia melakukan yang terbaik untuk berbagai kegunaan dan kegunaannya dengan tetangganya. Lalu Rerum Novarum juga mengakui status khusus orang miskin dalam kaitannya dengan masalah sosial, mengungkapkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran sosial Gereja Katolik memiliki keterkaitan dengan 5 sila Pancasila, di mana dalam sila pertama gereja mengajarkan tentang umat untuk saling menghargai serta menghormati antar umat beragama. Lalu dari sila kedua gereja mengajarkan bagaimana kita memanusiakan sesama manusia yang berperan penting dalam penghormatan terhadap hak-hak setiap individu sebagai pekerjaan yang bermartabat. Maka dalam hal ini gereja mengajarkan untuk bisa menghormati setiap individu tanpa memandang pekerjaannya atau status sosialnya. Lalu dari sila ketiga gereja mendorong dibentuknya kegiatan dan lembaga sosial dalam masyarakat yang sifatnya untuk mendukung masyarakat itu sendiri. Namun harus dilihat dasarnya bahwa semua itu adalah untuk menerapkan hukum kasih dalam masyarakat. Lalu yang ke sila keempat yaitu gereja mengajarkan tentang musyawarah mufakat. Dalam dokumen ini gereja berbicara tentang perlunya menegakkan martabat manusia dan keadilan bagi siapapun, terutama mereka yang miskin. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, gereja mengajarkan tentang kondisi kelas pekerja. Ia mengajarkan tentang bagaimana perlunya menegakkan keadilan dalam lingkungan industri, sosial, dan ekonomi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching.